Shalom teman-teman Gerakan Pemuda GPIB. Kembali lagi di SBP Sunday pada Minggu 1 Oktober 2023. Teman-teman pemuda, sebelum kita membaca firman Tuhan dan renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu kepada kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang dimaksudkan dalam firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu saja ya Bapa, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Teman-teman pemuda, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Amsal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang menyatakan, berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dengan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Teman-teman pemuda, tema renungan kita pada hari ini adalah bebas progresif dan bertanggung jawab. Halo teman-teman, selamat datang di Minggu 1 Oktober. Kepemimpinan, keesaan, lintas generasi, dan digital masih menjadi perihal-perihal yang mewarnai tema minggu ini. Dilihat dari perspektif Amsal 6 dengan salah satu pokok pemahaman iman GPIB yaitu gereja, bagaimana relevannya dengan dunia gerakan pemuda? Baik, kita mulai dari Amsal 6 ayat yang pertama sampai dengan 3. Inti tujuan Amsal adalah memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada orang muda. Artinya, agar kita menjadi orang muda yang berhikmat dan berbijaksana. Perihal-perihal tersebut di atas diartikan dalam konteks supaya kita berhikmat dan bijak. Amsal 6 ayat 1-3, bagian dari ayat 1 sampai dengan 5. Pada Amsal 6 ayat 1 sampai dengan 35, berbagai-bagai nasihat. Dalam teks ayat 1 sampai dengan 5, nasihat diberikan kepada anak yang telah terjebak oleh janjinya sendiri, lalu berada dalam penguasaan orang lain. Nasihat kepadanya agar pada kesempatan pertama si anak harus mendapatkan kebebasannya keluar dari penguasaan. Teman-teman, sebagai gerakan pemuda, kebebasan adalah kebutuhan kita untuk terus bergerak maju atau berkembang secara bertanggung jawab. Dalam teks ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, kita terjebak oleh janji kita sendiri dan terjerat oleh kata-kata sendiri, lalu ada orang yang secara oportunis merenggut kebebasan kita. Itu menjadi permasalahannya. Dari sini kita belajar. Pertama, jangan asal janji. Kedua, hadapi permasalahan, selesaikan. Jangan kabur. Dan yang ketiga, rekonsiliasi dengan orang tersebut. Yang dimaksud dengan rekonsiliasi menurut KBBI adalah perbuatan menyelesaikan perbedaan. 3 pembelajaran ini adalah tindakan berhikmat menuju pintu penyelesaian masalah dan supaya tidak terulang lagi. GP adalah bagian dari gereja, GPIB. Sepatutnya kita belajar dari Amsal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, dan secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan 5, supaya kita memiliki kebebasan yang terarah menuju perkembangan yang progresif secara bertanggung jawab hanya di dalam Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung. Demikianlah pembacaan renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan dan pembacaan renungan kita hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjadikan kami pemuda yang tidak gampang menebar janji dan yang mampu menyelesaikan masalah kami dengan baik, sehingga kami dapat bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Rekan-rekan pemuda, bacaan firman Tuhan pada hari ini serta renungan kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di SBP Sunday berikutnya. Shalom.